Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutika Nia dengan NIM 2232011016. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Eriska selaku dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas video ini sebagai pemenuhan salah satu nilai UAS Hukum Ketenagakerjaan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang problematika ketenagakerjaan di era pandemi COVID-19. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika ketenagakerjaan di Indonesia dengan tema problematika ketenagakerjaan di era pandemi COVID-19. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena isu ini menarik untuk dibahas oleh saya karena pemeriksaan hukumnya tentang penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan tindakan seperti pemotongan upah, pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang telah mempengaruhi secara global termasuk Indonesia dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi sektor-sektor yang berbeda. Di sini ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada kondisi sektor ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua ada hak tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19. Yang ketiga tentang respon dan kebijakan pemerintah di era pandemi COVID-19. Nah, yang pertama ada kondisi sektor ketenagakerjaan di tengah pandemi COVID-19. Kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini dapat dilihat dari sisi pemberi kerja yang disebut pengusaha atau usaha mandiri dan tenaga kerjanya. Dilihat dari pemberi kerja, masalah ketenagakerjaan terjadi karena perusahaan atau usaha mengalami produktivitas yang dimana ini menimbulkan permintaan yang menurun. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba, ketidakmampuan bertahan, hingga berujung pada terhentinya perusahaan. Sedangkan di sisi pekerja, masalah timbul ketika terjadi gelombang PHK dan penurunan pendapat pribadi sebagai akibat tanggungnya kegiatan perusahaan dan usaha tersebut. Masalah ketenagakerjaan ini berpengaruh terhadap penghasilan dan daya konsumsi masyarakat. Penghasilan dan daya konsumsi masyarakat nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara, di mana hal tersebut terlihat pada tahun 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% dibanding dengan tahun 2019. Salah satunya faktor penyebab yaitu penurunan daya konsumsi sebagai imbas masalah ketenagakerjaan, di mana masalah ketenagakerjaan tersebut antara lain memutuskan hubungan kerja atau yang bisa disebut dengan PHK dan penurunan pendapat pribadi sebagai akibat terganggunya kegiatan perusahaan atau usaha tersebut. Nah, di sini saya mengambil gambar ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Tingkat pemutusan hubungan kerja atau tingkat pengangguran ini pada tahun 2020 Agustus mencapai 9,7 juta tenaga kerja yang telah menganggur. Sedangkan dari kolom ini bisa dilihat penurunan pendapat pribadi terjadi akibat pemotongan upah yang dilakukan perusahaan atau penurunan pendapat usaha. Perusahaan melakukan pemotongan upah karena berkurangnya tingkat produksi dan pendapatan perusahaan, maka perusahaan tersebut terpaksa melakukan hal untuk menjaga upahnya bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian penurunan pendapat usaha pribadi terjadi karena penurunan daya beli konsumsi di era pandemi COVID-19. Di sini ada hak-hak kerja di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini melanda, memberikan efek yang signifikan terhadap dunia kerja, namun keadaannya tidak seharusnya menjadi alasannya untuk merebut hak para tenaga kerja. Di sini disebutkan
hak yang dapat diperoleh tenaga kerja selama bekerja pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada upah yang layak, di mana setiap tenaga kerja dalam keadaan apapun berhak untuk menerima upah atau penghasilan yang layak sebanding dengan pekerjaan yang telah ia lakukan. Meskipun perusahaan sedang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, perusahaan yang harus tetap menetapkan besaran pemotongan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka dalam rangkanya pemenuhan hak tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran nomor M/11/HK.04/2020 yang mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua ada bantuan dan tunjangan, di mana pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan penurunan pendapat tenaga kerja menyebabkan setiap pekerja mengalami kesulitan ekonomi. Maka setiap pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19 berhak untuk mendapatkan bantuan untuk tetap bertahan sehingga pandemi selesai kondisi perekonomiannya membaik kembali. Selain itu, pemerintah juga melalui Kementerian Ketenagaannya telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021. Dengan aturan tersebut, pemberi kerja diwajibkan untuk memberi THR keagamaan secara penuh pada pekerja atau buruhnya pada H-7 Lebaran. Yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini sangat penting ya pada masa pandemi COVID-19, karena pada masa ini setiap pekerja berhak mendapatkan keselamatan dan jaminan kesehatan ketika bekerja. Tempat kerja yang merupakan salah satu klaster atau wilayah yang paling rentan terhadap penularan COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu melalui program Work from Home. Program tersebut dijalankan sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Namun, program tersebut dapat berlaku bagi pekerja yang bekerjanya di dalam ruangan saja. Bagi pekerja di luar ruangan, kesehatan dan keselamatan saat bekerja ditanggung oleh dirinya sendiri. Maka setiap jenis pekerja berhak untuk mendapatkan keselamatan dan jaminan kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini, karena itu sudah menjadi hak tenaga kerja. Nah, di sini ada respon kebijakan pemerintah terhadap pandemi, terhadap para pekerja di era pandemi COVID-19. Pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan dan insentif untuk meringankan atau mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Di sini ada 5 poin, sebetulnya masih banyak lagi, cuman saya tidak memasukkannya. Salah satunya ada relaksi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang kedua ada upaya pencegahan penyebaran dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerja dan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait COVID-19 ini. Yang ketiga ada menghimbau perusahaan entitas agar membuat rencana keberlangsungan usaha dan menghadapi COVID-19 pada protokol pencegahan penularan melalui menerbitkan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan. Yang keempat ada memastikan pekerjanya atau buruh tetap mendapatkan perlindungan dalam program jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19 melalui penerbitannya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/8/HK.04/5 huruf Romawi /2020. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Ketimpang antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan beragam permasalahan pada sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan klasik yang timbul antara lain pengangguran banyak tercipta karena tenaga kerja tidak dapat terserap secara penuh, masalah upah atau gaji akibat demand supply, ditambah sektor kualitas sumber daya banyaknya tenaga kerja asing ya yang masuk ke Indonesia, terlebih TKA ilegal, masalah sistem pengawasan ketenagakerjaan. Jadi ini
menghambat aktivitas perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19, menambah pelik permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia juga. Tapi masalah ini sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk diselesaikan ya. Jangan sampai COVID-19 menjadi alasan untuk mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Seperti yang disebutkan pada slide respon dan kebijakan pemerintah merespon dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lainnya relaksi iuran jam sostek, pencegahan penularan COVID, dan prokes di lingkungan kerja, jaminan kecelakaan kerja akibat COVID-19, membuka kembali kesempatan kerja calon pekerja migran, menjalankan pekerja mendapat THR, keagamaan, program bansos ketenagakerjaan, dan intensif pajak. Tapi terkait permasalahan ketenagakerjaan yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, di mana pengesahan undang-undang ini menyulut gelombang respon penolakan publik, mulai dari kalangan buruh, petani, nelayan, mahasiswa, hingga akademisi. Terlebih memang sejak awal wacana RUU Cipta Kerja ini sudah menuai pro kontra ya di masyarakat. Beberapa masalah terkait ketenaga kerjaan yang disorot, kayak perizinan dan penggunaan TKA, pengupahan gaji, waktu kerja, perjanjian kerja, waktu tertentu, sistem kontrak, alih daya, PHK, dan pesangon, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata yang tidak tepat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.